Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kawan petaniku dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Oke, kali ini kita masih berada di depan rumah ya. Ini masih proses perontokan atau penggilingan jagung ya, dengan mesin perontok jagung ya. Dan hari ini pada tanggal 7 September tahun 2024 ya. Mengenai harga jagung di tempat kami belum mengalami kenaikan, kawan petani ya. Masih rentan turun malah. Dan di tempat kami alhamdulillah masih harganya belum turun, masih standar seperti kemarin gitu. Masih di harga, kalau untuk basah ya, untuk basah turun mesin perontok jagung itu masih di harga 3.800 3.700 tergantung basah dan keringnya ya, turun mesin slab jagung kan petaniku ya. Dan untuk pipil keringnya, jagung yang sudah kering di tempat kami ya, jagung yang sudah kering itu harganya di atas 4.000 kawan petaniku ya. Masih sama seperti kemarin, yaitu di harga 4.700 sampai 4.800 itu kawan petaniku ya. Ya sebenarnya ya dapat dikatakan ya cukup gimana ya, dicukup-cukupkan lah mengenai harga jagung ini. Tapi permintaannya bagi kami para petani kan harga jagung di atas 4.000 pipil basahnya ya, paling enggak ya. Kalau untuk kering pastikan di atas 5.000 standarnya ya. Tapi pada tanggal sekarang ini 7 September tahun 2024 harga jagung belum mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan terkesan turun kawan petaniku ya. Dan kemarin saya pernah melihat juga seperti informasi ya, dapat dikatakan video ataupun informasi yang ada produk dari luar, yaitu mengenai jagung ya, ada yang mau impor dari luar untuk dibawa ke Indonesia. Ini pun masih simpang siur, padahal di tempat kita pun kita sudah mengalami panen ya. Tapi kenapa kok pihak-pihak terkait masih aja mengimpor bahan pangan seperti khususnya jagung ya. Ini kan amat-amat sangat ironi ya. Tujuannya apa itu? Sedangkan kita sendiri tidak bisa menyerap hasil panen kita sendiri, hasil panen pribumi sendiri. Mengapa kok mengambil produk dari luar? Itu kan pertanyaan besar bagi para petani ya. Sebenarnya ya tidak logis ya kalau mengambil produk dari luar dengan menjatuhkan produk dalam negeri. Nah, ini sebenarnya kan tidak masuk akal kan. Kalau misalkan mengambil produk dari luar, sebenarnya ya nggak masalah, tapi ya jangan menjatuhkan produk dalam negeri. Ya kan itu yang masuk akal ya. Itu yang masuk akal kan petaniku. Maksudnya gimana? Mengambil produk atau mengimpor barang sesuatu dari luar itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Nah, tanda kutip ya. Berarti kebutuhan produk pangannya berkurang. Satu misal jagung ya, dengan harga 4.500 dengan harga 4.800, ini banyak jagung yang tidak terserap kan petaniku ya. Kenapa kok impor jagung? Kecuali harga jagung melonjak tinggi, dapat dikatakan 7.000 apa 8.000, itu bisa mengimpor produk pangan seperti jagung ya kan. Yang logis kan kayak gitu. Sebenarnya impor pun tidak, tujuannya tidak
menjatuhkan sebenarnya kalau yang benar ya. Buat harga stabil, sesuai dengan standar produk lainnya. Apabila kurang, kita mengimpor produk dari luar, tapi harga tetap harus stabil, ya kan? Harusnya kan kayak gitu ya kan, Tanku. Dengan mengimpor produk dari luar tapi menjatuhkan produk dari dalam, kan lucu sekali kawan petaniku ya. Ini yang sering kita alami ya. Bukan mengimpor sesuatu dari luar untuk menutupi kekurangan di dalam negeri, bukan, tapi untuk menjatuhkan produk dalam negeri. Ini kan lucu sekali kan gitu. Bolehlah mengimpor produk dari luar, tapi jangan menjatuhkan produk dalam negeri. Paling enggak harganya harus standar. Mengimpor sesuatu bukan untuk menjatuhkan produk dalam negeri, tapi untuk menutupi kekurangan komoditi dalam negeri. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu kan petaniku. Dengan tujuan mengimpor bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, tapi dengan menjatuhkan produk dalam negeri yang dihasilkan oleh masyarakat pribumi sendiri. Ini yang sering kita alami kan petaniku ya. Dan untuk harga 4.700 4.800 bibit kering harga jagung pada hari ini 7 September itu sebenarnya pun tidak mahal di sini. Itu cukup murah. Untuk standarnya bibit kering harus di atas 5.000 kalau di tempat kami, itu sesuai dengan harga komoditi lainnya gitu kawan petaniku ya. Kalau di bawah 5.000 untuk bibit kering itu masih level murah. Kenapa kok harus mengimpor produk pangan seperti jagung dari luar? Sebenarnya kan lucu sekali gitu kawan petaniku. Sedangkan produk pangan seperti jagung kalau di Indonesia, bukan di Pulau Jawa aja ya, bahkan di luar Jawa pun sangat melimpah dengan hasil yang cukup memuaskan sebenarnya ya. Tapi di semua lini, di semua daerah mengalami penurunan. Itu kan amat ironi gitu, mengalami penurunan. Sudah mengalami penurunan, malah ada yang mengimpor produk pangan seperti jagung dan lain sebagainya, kan amat sangat lucu sekali ya. Namanya kita sebagai petani ya, di kalangan bawah ini hanya bisa berharap semoga kedepannya hasil pertanian pribumi ini dapat diserap oleh pemerintah dan benar-benar mengenai harga, dikasih harga yang sepadan dengan produk-produk komoditi lainnya. Oke kawan taniku, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.